Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Nurul Anissa dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya mau menjelaskan tentang chemo prevention agent anti-angiogenesis. Ada yang tahu angiogenesis itu apa? Angiogenesis adalah proses fisiologi di mana pembuluh darah baru terbentuk dari pembuluh darah yang pernah ada. Angiogenesis adalah proses normal dan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta dalam penyembuhan luka dan dalam pembentukan jaringan granulasi. Namun, ini juga merupakan langkah fundamental dan transisi tumor jinak menjadi ganas. Menurut Tapan, angiogenesis terdiri dari dua kata, yaitu angio pembuluh darah dan genesis pertumbuhan. Jadi, angiogenesis adalah pertumbuhan pembuluh darah baru. Proses angiogenesis. Proses angiogenesis tersusun dari beberapa tahapan yang dimulai dari proses inisiasi, yaitu dilepaskannya enzim protease dari sel endotel yang beraktivasi. Pembentukan pembuluh darah vaskular antara lain terjadinya degradasi matriks ekstraseluler atau ekstraseluler matriks (ECM), migrasi dan proliferasi sel endotel, serta pembuatan ECM baru yang kemudian dilanjutkan dengan maturasi atau stabilisasi pembuluh darah yang terkontrol dan dimodulasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Angiogenesis dapat berperan dalam proses fisiologi dan patologis. Proses fisiologis karena angiogenesis dapat terjadi secara alami dan diatur secara ketat pada tubuh yang sehat untuk proses penyembuhan luka, membangun kembali sel-sel yang melapisi uterus menjelang siklus reproduktif bulanan atau menstruasi, untuk membuat plasenta yang merupakan tempat terjadinya sirkulasi nutrisi antara ibu dan bayi menjelang kehamilan. Dalam kondisi patologis, ibu mengalami kehilangan pengalian terjadinya angiogenesis. Banyak penyakit serius yang diakibatkan terjadinya gangguan dalam proses angiogenesis. Terjadinya angiogenesis berlebih dapat merugikan, yaitu pada proses infiltrasi kanker ke jaringan yang sehat, artritis reumatoid, kebutaan pada penderita diabetes, psoriasis, juvenile hemangioma, dan banyak penyakit lainnya. Angiogenesis berlebih terjadi ketika sel yang abnormal memproduksi faktor angiogenik dalam jumlah tinggi sehingga menghambat efek inhibitor angiogenesis. Kasus sebaliknya, yaitu rendahnya produksi faktor angiogenik dapat menghambat terjadinya regenerasi sel pembuluh darah, sehingga berakibat terjadinya aterosklerosis, stroke, infertilitas, ulkus, serta penyembuhan luka yang lama. Pada kasus ini, regenerasi pembuluh darah tidak mencukupi, sehingga terjadi gangguan sirkulasi darah dan gangguan distribusi nutrisi pada jaringan tubuh yang terkena. Kelainan ini dapat berakibat dengan kematian jaringan. Berbagai faktor yang turut berperan dalam proses angiogenesis yang juga berperan penting dalam angiogenesis antara lain sebagai berikut. 1. Heparin. Beberapa fungsi heparin dalam memodulasi angiogenesis yang sudah diketahui antara lain: A. Mengakomodasi migrasi sel endotel meningkatkan AFGF melalui peningkatan afinitas AFGF pada reseptornya. B. Meningkatkan afinitas FEGF atau endothelial cell growth factor pada reseptor sel endotel. C. Stabilisasi struktur molekul AFGF dan BFGF dari inaktivasi atau degradasi akibat panas, asam, dan protease. 2. Copper atau CU. Beberapa fungsi CU dalam memodulasi angiogenesis yang sudah diketahui antara lain: A. Meningkatkan migrasi sel endotel secara in vitro. B. Beberapa kompleks CU tertentu dilaporkan bersifat angiogenik.
seperti kompleks kopar dengan tripeptida glycolysis, ceruloplasmin, dan heparin. Diketahui bahwa ceruloplasmin, protein yang mengikat CU, berperan dalam angiogenesis pada kornea. Pada kondisi patologis, CU dilepaskan dari ceruloplasmin sehingga protein ini kehilangan sifat angiogeniknya. 3. Hipoksia. Fenotip angiogenik sel endotel dapat dirangsang oleh kondisi hipoksia. Rendahnya kadar oksigen yang dihasilkan dari tidak tercukupinya kebutuhan oksigen dan nutrisi akibat berjauhannya letak antar sel endotel. Dengan pembuluh darah lama menginduksi terjadinya angiogenesis. Kondisi hipoksia menginduksi ekspresi FEGF dan reseptornya melalui hypoxia-inducing faktor 1A atau HIF1A yang juga merupakan molekul penarik sel makrofag. Kondisi terjadi mengakibatkan terbentuknya pembuluh darah baru yang dapat berperan dalam penyembuhan berbagai penyakit seperti miokard infarct dan penyembuhan lunga. Pada kasus tumor, faktor angiogenik yang dihasilkan pada kondisi hipoksia tersebut diketahui meningkatkan ekspresi beberapa onkogen seperti FRAS, KRAS, FRAF, SIRT-FOS, dan FYS yang memiliki aksi sebagai faktor angiogenik dan menginduksi peningkatan ekspresi faktor angiogenik seperti FEGF, IGF-1, dan DGF-A. Penggunaan anti-angiogenesis yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti diantaranya kolesterol, bevacizumab, thrombospodin, tumstatin. Sifat obat tersebut tampaknya bersifat selektif, artinya hanya efektif untuk tahap tertentu saja dari keseluruhan proses angiogenesis. Misalnya, bevacizumab menghambat faktor pertumbuhan FEGF dan sustamin menghambat proliferasi sel endotel. Sedangkan proses angiogenesis sangat kompleks, meliputi berbagai tahap seperti aktivasi faktor pertumbuhan, proliferasi, migrasi, pembentukan tube formation, aktivasi enzim matriks, proteinase yang semuanya saling terkait. Sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman buat like and subscribe. Thanks for watching. See you. Bye bye.